Halo, Assalamualaikum. Ini adalah tutorial Apikan, aplikasi penghitung PPh 21 karyawan. Apikan versi 2.1.5 yang kami rilis hari ini 1 Februari 2024. Apikan ini berfungsi untuk menghitung PPh 21 karyawan, bisa menghitung sampai dengan 1000 pegawai. Output dari ini adalah bisa langsung diimpor ke DJP Online. Ya. Output dari file ini adalah bisa sampai dengan bisa impor ke eBupot 21 di DJP Online, lalu juga ready untuk 17.21.8 ya, 17.21 Romawi 8, di mana seperti kita ketahui mulai Januari 2024 ini perusahaan wajib menerbitkan bukti potong bulanan kepada karyawannya, baik itu penghasilannya di atas PTKP maupun di bawah PTKP, baik itu dipotong pajak atau tidak, baik itu TER-nya 0% sampai dengan sekian-sekian persen. Telah ready di 17.21.8. Baik, kita lanjut ya. Bisa dilihat di sini bahwa langkah-langkah penggunaan Apikan ini secara garis besar adalah seperti ini. Oke, langkah-langkahnya adalah kita mengisi sheet Januari Desember untuk entry data ini, lalu hasil dari ini ya, hasil dari ini kita kopikan ke sheet database. Setelah itu kita akan menuju ke rekap NPWP ya, rekap NPWP ini nanti kita refresh pivot table-nya, refresh sehingga muncul NPWP, lalu tinggal copy NPWP itu. Kemudian setelah copy NPWP, kita buka sheet Desember hitung ulang, kita paste NPWP-nya di situ, di kolom F. Kita paste di F ini, maka nanti akan tergenerate perhitungan sampai Desember. Keunggulan Apikan ini kita tidak perlu banyak sheet yang Januari, Februari, dan seterusnya. Kita tidak perlu, kita hanya cukup mengisi satu sheet. Lalu yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah Apikan ini tersedia di dua versi, yakni untuk Excel 365 ya, jika Anda memiliki Microsoft Office Excel 365 dan selain Excel 365. Jadi kita contohkan selain Excel 365, non Excel 365. Dengan non Excel 365 ini dapat dibuka di Excel 365 juga. Jadi yang kami publish di sini adalah non Excel 365 ya. Ini bisa Anda gunakan untuk selain Office 365 dan juga Office 365. Jadi silahkan gunakan non Excel 365. Namun jika Office Anda adalah sudah Microsoft Office 365, maka silahkan gunakan Excel 365, itu lebih ringan ya. Baik, berikutnya. Di sheet ini, di sini ada sheet readme, ini adalah perhitungan ya, adalah petunjuk, adalah dasar-dasarnya khususnya untuk JHT yang diberikan pemberi kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kecelakaan ya, yang dipotong oleh pemberi kerja. Ada di sini penjelasannya. Namun di sini tentu saja sudah kami siapkan formula-formulanya. Lalu mohon maaf untuk formula-formula ini dari pengembang adalah di lock ya. Jadi seluruh formula adalah di lock. Jadi kita tinggal mengisikan yang sel-sel warna putih ini. Oke, praktek. Kita lanjut. Kita masuk ke langkah pertama. Kita akan isi sheet Januari sampai Desember entry data ya. Baik, perhitungan di sini adalah kita tentunya mengisikan bulanan ya, karena penghasilan adalah bulanan. Di sini kami contohkan sampai dengan 30 ya, kami contohkan sampai dengan 30. Lalu ini juga tersedia sampai di sini sementara kami siapkan 500 baris ya, 500 baris.
Jika, nah ini coba kami zoom. Jika jumlah karyawan melebihi batas baris, ya, jika melebihi batas baris, maka copy dari kolom I8 ini sampai dengan AKI 507, lalu paste value. Jangan melebihi batas yang telah ditetapkan. Setelah di copy paste, jangan lupa data di sini dihapus agar tidak double. Ya, jadi kita menghitungnya di sini, lalu nanti seperti ini, seperti langkah yang telah saya tuliskan ini. Setelah mengisi ini, hasilnya kita copy ke sheet database. Ya, jadi dari sini sheet database, lalu kita rekap NPWP, lalu kita paste di Desember hitung ulang. Oke, langkah pertama kita bikin 30 baris ya. Kita bikin 30 baris, silahkan adakan isi di sini. Isi mulai tanggal pembayaran penghasilan ya, tanggal pembayaran penghasilan silahkan diisikan. Ini misal 30 Januari 2024. Lalu isikan nama lengkap ya, tentunya nama lengkap. Lalu jabatannya apa? Diisi di sini. Lalu di sini tanggal lahir silahkan diisikan. Tanggal lahir ini wajib diisi karena untuk menghitung iuran jaminan pensiun. Salah satu keunggulan dari Apikan ini adalah telah otomatis menghitung iuran jaminan pensiun. Berikutnya NPWP. NPWP ini silakan diisi langsung dengan iya ya. Karena untuk TER ini, formula TER ini dia tidak menghitungkan meskipun dia tidak ber-NPWP ya. TER-nya adalah tetap jalan dipersamakan karena mulai 2024 ini NPWP adalah sama dengan NIK, dan pastikan Anda para HRD perusahaan, pastikan Anda para admin keuangan, Anda meminta para pegawai Anda untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. NIK silakan tuliskan di sini. Lalu yang perlu kami sampaikan, NIK di sini harus valid ya. NIK di sini harus valid. Untuk di Apikan ini tidak masalah tidak valid. Namun ketika nanti impor di Bupot, Bupot 21 di DJP online itu akan gagal jika NIK-nya tidak valid. Ya. Alamat silakan ditulis. Alamat ya, ini alamat standar. Lalu jenis kelamin. Lalu statusnya, status ini harus sangat valid. Kondisi per Januari 1 Januari 2024. Lalu gaji pokok tuliskan di sini. Kemudian ini tunjuk PPh-nya ditanggung perusahaan atau enggak. Ya, PPh-nya ditulis di sini. Lalu di sini adalah tunjangan lain bersifat tetap, silakan dituliskan. Lalu honorarium, imbalan lain, uang lembur, tunjangan lain yang bersifat tidak tetap, silahkan juga Anda tuliskan. Nah, kemudian ini dari pemberi kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Ini untuk perusahaan yang biasanya sudah besar, yang taat sesuai peraturan Permenaker. Ini otomatis pasti perusahaan akan menjalankan pemotongan ini. Namun di sini tetap kami buka opsi untuk merubah secara manual ya, merubah secara manual jaminan kesehatan yang dipotong oleh perusahaan. Anda bisa merubah di sini secara manual. Kemudian di sini penerimaan natura dan kenikmatan lainnya. Lalu tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR di sini. Ini THR ya, nanti THR masuk di sini. Sehingga ketemu penghasilan bruto. Ini otomatis, sekali lagi silahkan isi yang putih-putih saja. Ini sudah otomatis, sudah formula. Tarif ini sudah formula, kami siapkan formula juga. Lalu ini adalah jaminan pensiun, JHT, BPJS yang dibayar oleh karyawan ya, yang dibayar oleh karyawan. Nah, yang dibayar oleh karyawan ini kita isi yes jika itu nanti pemotongannya adalah melalui perusahaan, jika dititipkan ke perusahaan. Sehingga karena di sini nanti akan mempengaruhi ini take home pay karyawan di sini.
Itu. Zakat potongan lain yang dititipkan ke perusahaan. Itu ya. Nah, di kolom AP dan AKI ini ya, kolom AP dan AKI ini telah kami identifikasi, sehingga di sini adalah yang AP ini adalah jaminan-jaminan yang menambah penghasilan bruto. Oh, dari pemberi kerja yang tidak menambah penghasilan bruto, yang AP ini tidak menambah, dan yang kanan ini adalah menambah penghasilan bruto. Formulanya seperti apa? Formulanya seperti ini. Jadi jika BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian itu yang ditanggung oleh pemberi kerja itu menambah penghasilan bruto karyawan. Lalu untuk yang ditanggung karyawan sendiri, ini tentunya tidak menambah di sini dan tidak mengurangi penghasilan bruto. Lalu jaminan terkait hari tua dan pensiun, ya, ini tidak menambah penghasilan bruto. Yang jaminan hari tua, tunjangan hari tua, jaminan pensiun dan iuran pensiun tidak menambah penghasilan bruto. Lalu jika ditanggung karyawan menjadi pengurang penghasilan bruto. Seperti itu. Sekali lagi ini adalah pengisiannya bulanan ya, pengisiannya adalah bulanan. Entry data bulanan di sini. Oke, kita lihat langkahnya. Setelah isi, kita akan copy ke sheet database ya. Ya, baik, dari sini baik, kita copy perhitungannya. Jadi sekali lagi, yang kolom entry data ini adalah semacam mesinnya, semacam prosesornya. Jadi diprosesnya di sheet ini, lalu hasil pemrosesan ini kita kopikan ke database, gitu ya. Oke, kita praktekkan. Di copy mulai dari helper sampai dengan ini sebentar. Sampai dengan JKM menambah penghasilan bruto. Di sini silahkan Anda copy jumlah pembayaran penghasilan ke seluruh pegawai ini, silahkan Anda copy. Copy di sini lalu paste di database. Oke, paste di sini, klik yang paste values. Ya, paste values sudah ada di sini. Oke, kita 1 sudah, nomor 2 sudah, copy ke sheet database sudah. Yang berikutnya adalah kita perlu buka sheet rekap NPWP lalu refresh pivot table. Oke, kita buka sheet data NPWP, rekap NPWP. Bisa ya, tampilannya seperti ini. Anda silakan klik kanan lalu refresh. Ya, klik kanan lalu refresh. Oke, di sini sudah ada ya. Silahkan copy NPWP yang tersedia di sini. Silahkan copy NPWP, ini adalah formula pivot table. Silahkan isi NPWP yang ada di sini, kita klik copy. Lalu ini ya, setelah klik NPWP, buka sheet Desember hitung ulang, paste di F. Desember hitung ulang, paste di F di sini. Ya, di sini kita paste. Oke, ini sedang proses menunggu. Sudah? Ya. Baik, sudah selesai perhitungan untuk masa Januari.
seperti ini. Sekali lagi, ini adalah untuk yang hitung ulang Desember ya. Di sini kita bisa serik ke kanan. Hitung ulang Desember ini kolomnya apa aja? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah sekali lagi hitung ulang Desember, berarti selama setahun. Ya, hitung ulang Desember artinya selama setahun ini. Contohnya Pak Dirut ini, meskipun gajinya ini kita baru input Januari ya, namun kita perhitungannya adalah sampai setahun di sini. Nah, karena gajinya ini besar ya, si Pak Dirut ini dari Januari memang sudah dipotong, sudah terutang gitu loh. Nah, lalu PPh 21 terutang tahunan itu AA ini adalah PPh 21 terutang secara setahun ya, ini setahun. Lalu PPh 21 yang telah dipotong ini adalah 558, ini yang dipotong selama Januari sampai November. Kita lihat yang Pak Dirut ini dia dipotongnya berapa pajaknya? Rp279 ya. Oh sebentar. Nah, kenapa di sini 558 padahal yang dipotong adalah di 279? Nah, itu kita harus hapus dulu di sini. Ini kan perhitungan Desember ya, perhitungan Januari ya. Nah, ini terdouble dengan yang database. Sekali lagi, yang di sini ini adalah tools penghitungnya ya. Tools penghitungnya di Januari sampai ini. Januari, Desember entry data ini adalah tools penghitung. Lalu kita hapus. Nah, ini ya. Jadi si Pak Dirut ini baru terima Januari, PPh terutang setahunnya itu adalah 180 juta sekian. Kemudian namun yang sudah dipotong oleh perusahaan di 279. Seperti itu. Ini adalah rekap, semuanya jelas lebih bayar karena ini baru 1 bulan kan ya. Begitu. Ya, berikutnya kita masuk ke pembayaran bulan Februari ya. Itu Januari kan ya. Sekarang kita masukkan pembayaran bulan Februari. Jangan lupa ini dihapus dulu ya, kita hapus. Kita hapus kenikmatan aturannya. Nah, kita ada di sini kami berikan contoh ya, contoh data contoh di sini. Bentar, sekarang kita akan membuat yang bulan Februari. Februari. Ya, tadi pembayaran bulan Januari, sekarang pembayaran bulan Februari. Sampai ini. Bulan Februari. Kita mulai tanggal pembayaran sampai dengan ini. Tanggal pembayaran. Ya, ini siap untuk kami paste di sini. Jadi tanggal pembayaran. Oh sebentar, tak kebanyakan. Telah kami siapkan contohnya. Oke, kita paste di sini. Tanggal pembayaran penghasilan kita paste di sini. Ya, ini sudah terlihat. Lalu ini. Sebentar, di sini kita akan copy.
Copy paste sampai 30. Jangan lain. Jangan khawatir jika agak lama ketika memasuk ke sini karena ini adalah proses iterasi ya, iteration. Iteration itu Excel menghitung mengulang-ulang itu. Baik, kita isi penghasilan bulan Februari di sini ya. Februari, kita masih proses. Setelah Februari ini apa ini? Yes. Data-data Februari telah kita masukkan. Ya, data-data Februari telah kita masukkan. Berikutnya sama. Ketika ada perubahan-perubahan, kita perlu melakukan refresh pivot table. Jika penerima penghasilan Januari dan Februari adalah sama persis, maka ini tidak akan berubah. Namun jika terdapat pegawai baru atau pegawai keluar, maka di sini ada berubah NPWP-NPWP-nya. Baik, sudah. Lalu kita akan ini ya, copy seperti tadi. Setelah di Januari entry data, kita copy di sini untuk kita paste di database nanti. Copy paste di database bulan Februari. Ya. Sudah selesai di sini. Berikutnya kita akan uji. Nah, kita belum menguji nih. Kita menguji dengan kalkulator pajak. Kita uji dengan kalkulator pajak sebelumnya. Oke, kita cek. Ini penghasilan bulanannya ya. Penghasilan bulanan, contoh. Tuan 1, kita akan melihat Tuan 1. Lalu yang akan kita uji itu apa? Ini penghasilan bruto. Yang kita uji adalah penghasilan bruto. 872. Yang perlu kita lihat adalah penghasilan bruto dan PTKP. Ingat ya, di TER itu ya, TER itu melihatnya hanya di dua ini. Penghasilan bruto berapa, PTKP berapa, maka otomatis kena tarif berapa. Oke, contoh di sini. 872.953.623. Bentar, ininya mana? Chrome. Kita tampilkan yang Chrome, eBupot mana? eBupot. Nah, di sini ya. Kita cek untuk ini tadi. 872.953.623. PTKP-nya berapa? PTKP-nya K3. Sudah kita isi K3 di sini. Hasilnya adalah ini 279.345.159. Kita cek benar apa tidak PPh dipotongnya. Nah, betul nih ya. 279.345.159. Sesuai. Sudah teruji ya. Kemudian kita ambil sampel lagi, satu lagi, yang mana contohnya? Penghasilan bruto misal ini.
Ini satu ketik dulu. 151. Kita lihat 151.212.842. 151 ini PTKP-nya berapa ya? PTKP-nya TK0. Hasilnya berapa? PPh 21-nya kalau menurut rumus ini adalah ini di 39 315 339. Oke, kita uji. Kita uji di pajak, aplikasi hitung pajak. Nah, kita uji di sini 151.212.842 TK0 GYNAN. PG8EW. Ya, cocok ya. 39 315 338. Ya, oke, sudah cocok ya. Baik, berikutnya. Nah, seperti kami sampaikan di awal tadi, salah satu yang dilakukan perusahaan adalah membuat bukti potong 17218 namanya. Ya, membuat 17218. Nah, ini kita akan lakukan untuk Pak Dirut ya, Tuan 1. Di sini telah kami sediakan di mana isi penandatangannya. Isi penandatangan ada di sini, di sheet database. Nah, di sini. Mohon maaf, isi penandatangannya di sini di A1. Baik, kita ke bukti potong 17218. Ini adalah yang baru, yang mulai 2024 baru ada. Silahkan tinggal kita isi bulannya di sini. Bulan berapa? Misal bulan 1 kemarin sudah dilakukan pembayaran ke Tuan 1 Pak Dirut ini. Nah, ini bukti potong ini harus terbit. Kita cek. Nah, ini penghasilan bruto 872.953. Ya, yang ini. Kita isikan penghasilan bruto 872.953.623. Lalu PPh-nya yang dipotong adalah 279.345. 279.345. Oke, ini masih manual, bisa Anda isi, silahkan Anda isi di sini. Tuan, masih manual di sini karena ini tidak ngelink ke apapun. Ini untuk ke perusahaan, kita berikan ke karyawan. Lalu berikutnya, ini dia yang paling penting, membuat laporan. Nah, laporan PPh 21 bukti potong. Untuk buat bukti potong, Anda masuk ke database, sheet database, lalu arahkan ke kanan, mulai kolom BC ini. Ini telah kami siapkan. Ini Anda tinggal mengcopy ya, Anda tinggal mengcopy ini. Anda tinggal copy ini ke format template format import yang ada di DJP online. Ke template format import yang ada di DJP online. Format import sebentar saya tampilkan di sini. Nah, ini namanya format upload eBupot 21. Di sini ini nanti ada rekap ya, rekapnya kita perlu mengisi di sini. Nah, angka-angka yang kita masukkan tadi kita paste di sini. Ya, angka-angka yang kita masukkan tadi kita paste di sini 21. Ini sudah sesuai template-nya semua, maka Anda tinggal melakukan
paste di sini. Sampai sini. 30 pegawai. Anda copy. Oh sebentar, belum muncul. Nah ini ya 30 pegawai, kita copy, kita paste di sini. Kita paste di sini. Dari apa tadi? Sebentar. Ya, dari nomor. Nah, sudah. Ini tinggal kita sesuaikan penomorannya. Tanggal pemotongannya. Sudah? Jika sudah, maka silakan Anda save ini. Ya, Anda save as. Save as-nya adalah di rename dengan NPWP ya. Save as-nya adalah di rename dengan NPWP. Rename dengan NPWP artinya 15 digit lalu .xlsx. Per Januari ini masih menggunakan yang 15 digit ya per Januari ini. Untuk kita prakteknya yang telah teruji adalah menggunakan 15 digit itu. Jika sudah, maka kita kembali ke ini. Nah, kita masuk ke sini. Masuk ke EBUPOT. Sekali lagi jika Anda belum pernah, Anda silakan masuk di ini harus keluar dulu. Oke, masuk DJP online, pilih lapor. Lalu ini pra-pelaporan. Lapor pra-pelaporan EBUPOT 2126. Kita masuk bukti potong, kita impor data bukti potong. Nah ini adalah bulanan dan tidak final. Lalu ini masa pajaknya kita di Januari. Pilih file bukti potong yang Anda upload. Ini di sini ada petunjuknya. Format pengisiannya adalah ini. NPWP 15 digit ya, .xls. Begitu. Dan selesai ya. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media, itulah tadi tutorial Apikan versi 215, di mana di Apikan ini kita bisa menghitung PPh 21 karyawan untuk jumlah karyawannya relatif banyak. Jika karyawan Anda masih 1, 2, 3 nggak perlu pakai ini, manual saja. Tapi ya tidak menutup kemungkinan jika Anda menginginkan ini sebagai alat bantu. Lalu di mana mendapatkan Apikan? Ya, di mana mendapatkan Apikan? Tentunya Anda bisa mendapatkan Apikan di tipspajak.com dan ikuti link di bawah ini. Cara mendapatkan Apikan. Dan Apikan ini mohon maaf tidak gratis ya untuk menghargai developernya. Jadi nanti ada kontribusi. Berapa kontribusinya? Silakan dituliskan di bawah. Silakan ikuti link di bawah ini. Begitu pembaca dan pemirsa, selamat menggunakan Apikan, selamat lapor SPT masa PPh 21 mulai tahun 2024 ini. Salam sukses, salam sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.